Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan warga Karangbongkot, Desa Parempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat membakar bahan material bantuan korban gempa di halaman kantor desa setempat dan meminta klarifikasi dari pihak terkait. Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkoba yang kerap mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa. Seorang warga masyarakat Kompong, Desa Pejanggi, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah mengidap tumor ganas di bagian wajah selama belasan tahun. Puluhan warga Karangbongkot, Desa Parempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat membakar bahan material bantuan korban gempa di halaman kantor desa setempat dan meminta klarifikasi dari pihak terkait. Terkait keberatan warga, pihak desa pun memfasilitasi warga dengan mempertemukan mereka dengan tim fasilitator untuk mendapatkan klarifikasi terhadap kemungkinan kekeliruan yang diklaim warga. Puluhan warga masyarakat Desa Karangbongkot, Desa Parempuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Selasa siang mendatangi kantor desa mereka sambil membawa sejumlah material bahan bangunan bantuan korban gempa yang diklaim tidak sesuai SPK RAB. Kehadiran warga masyarakat korban gempa tersebut untuk meminta klarifikasi kepada pihak desa dan pengurus Pokmas dan fasilitator tentang bahan material bantuan gempa yang diberikan kepada mereka yang diklaim tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Karena kecewa dan kesal, sejumlah korban gempa sempat membakar sebagian balok kayu dan cat yang diberikan untuk membangun rumah mereka yang roboh akibat gempa. Warga menuding ada indikasi kecurangan dalam pengadaan bahan material yang diklaim tidak sesuai dengan harga sebenarnya di lapangan. Menanggapi keberatan warga tersebut, pihak desa akhirnya menggelar mediasi dengan menghadirkan Pokmas dan fasilitator TNI Polri untuk membahas dugaan kesalahpahaman tersebut. Harganya itu 70.000. Seharusnya harga yang 5 kilo itu. Yang 5 kilo itu. Tapi yang di pasaran iya dinaikkan 450. Nah, dan juga kayu. Kayu itu kan tadi sendiri lihat kan kayu enggak layak pakai di situ. Jenisnya apa, Pak? Nah, macam-macam dia kayu itu. Hanya saja itu kayu itu kena rayap semua kan. Seperti teman-teman sudah dengar, disaksikan bersama di waktu kita rapat, bahwa itu dihajatkan untuk ketika ada kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Itu penjelasan yang kita terima sama-sama tadi kan. Kalaupun tidak seperti itu, maka merupakan sepenuhnya tanggung jawab Pokmas sebagai pelaksana di lapangan di Kota Kegiatan. Dari hasil mediasi tersebut, puluhan warga dan pengurus Pokmas bersepakat untuk melakukan klarifikasi bersama dengan cara bermusyawarah dan berjanji menyampaikan keberatan warga kepada pihak terkait. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Puluhan siswa sekolah luar biasa SLB tingkat sekolah pertama di Kabupaten Lombok Timur mengikuti ujian akhir sekolah berbasis nasional UASBN sebagai syarat kelulusan sekolah tinggi SMP. Meski teknisnya tidak jauh berbeda dengan ujian pada umumnya, namun karena keterbatasan mereka, para pengawas harus membacakan soal ujian agar mereka bisa mengerjakan dengan baik. Pelaksanaan ujian akhir sekolah berbasis nasional UASBN di sekolah luar biasa SLB tingkat menengah pertama di Kabupaten Lombok Timur juga digelar dan diikuti oleh puluhan siswa berkebutuhan khusus. Meski sepintas dilaksanakan mirip dengan sekolah umumnya, namun pada pelaksanaan ujian untuk siswa SMP LB tersebut, para pengawas harus membacakan soal ujian agar bisa disimak dan dipahami oleh para siswa dengan baik. Selain karena keterbatasan penglihatan, para siswa juga mengalami tunagrahita sehingga mereka harus dibantu dengan para guru dan pengawas untuk menjelaskan materi ujian. Pihak sekolah sendiri memastikan materi soal ujian UASBN dipastikan sama dengan materi ujian pada umumnya, namun hanya dirubah oleh para guru menyesuaikan dengan pemahaman dan kebutuhan siswa. Tujuannya adalah agar materi ujian yang diujikan tidak menyulitkan bagi para siswa SLB yang umumnya memiliki kebutuhan khusus dengan pola silang dan tidak perlu menuliskan dan hanya perlu menyilang jawaban saja. Ada yang bisa nulisnya aja, tidak bisa bacanya. Jadi nanti yang tidak bisa baca kita bacakan dari pengawas bacakan. Nanti dia cuma tinggal nyilang jawabannya. Itu yang tidak bisa baca. Kemudian yang sudah bisa baca nulis ya dibaca sendiri, kemudian dijawab.
Pelaksanaan UASB sendiri akan digelar 3 hingga 4 hari ke depan sebagai bagian dari syarat kelulusan para siswa oleh pihak sekolah nantinya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Ribuan daftar pemilih tetap yang tercatat sebagai pemilih pemula di Kabupaten Lombok Utara terancam tidak bisa menyalurkan hak suaranya gara-gara belum melakukan perekaman EKTP. Selain terus melakukan sosialisasi, pihak Dukcapil sendiri akan mengupayakan agar proses perekaman EKTP para pemilih pemula bisa dituntaskan sebelum pelaksanaan pemilu. Hal tersebut terus terungkap dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara yang mencatat terdapat 1.020 warga pemilih pemula yang masuk dalam daftar DPT tapi belum melakukan perekaman EKTP. Ribuan pemilih pemula tersebut rata-rata berusia 17 tahun dan terdaftar dari total jumlah 6.000 warga KLU yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Jika tidak segera melakukan perekaman EKTP, pihak Dukcapil sendiri memastikan mereka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya karena tidak memenuhi syarat identitas kependudukan. Pihak Dukcapil sendiri saat ini terus melakukan sosialisasi sekaligus mengupayakan agar para pemilih pemula bisa mengikuti pemilu dan menyalurkan haknya dengan segera melakukan EKTP sepekan menjelang pemilu. Yang jelas kita tetap berusaha. Kalau kita bilang sempurna kan tidak bisa kita menjamin kan, karena ini kan menyangkut kehadiran mereka. Itu yang jadi masalah. Kalau mereka bisa hadir semuanya ya bisa kita tuntaskan perekamannya, itu jadi masalah. Pihak Dukcapil sendiri berharap warga masyarakat segera melakukan perekaman diri untuk mendapatkan EKTP dan bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 17 April mendatang. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Seorang warga masyarakat Kompong, Desa Pejanggi, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah mengidap tumor ganas di bagian wajah selama belasan tahun. Selain minim perawatan, saat ini warga masyarakat tersebut belum mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak terkait. Beginilah kondisi Baharudin, pria berusia 40 tahun, warga Kompong Desa Pejanggi, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, menderita penyakit tumor di bagian mata sejak puluhan tahun lamanya. Ia menderita penyakit tumor sejak menginjak usia remaja dan hingga kini penyakit tumor yang dideritanya justru semakin membesar dan menambah deritanya serta menyulitkan Baharudin untuk bergerak. Selain merasa sakit yang mendera Baharudin, penyakit yang diidapnya saat ini juga menyebabkan Baharudin tidak bisa melakukan aktivitas seperti kebanyakan orang pada umumnya. Setiap hari Baharudin hanya berdiam diri di rumah menunggu kerelaan pihak keluarga untuk merawat dirinya atau menunggu uluran tangan para donatur mulai warga sekitar ataupun tetangga untuk sekedar meringankan beban hidupnya. Pihak keluarga mengaku keterbatasan ekonomi membuat Baharudin hanya bisa menjangkau pengobatan di klinik atau puskesmas saja dan tidak pernah dirujuk ke rumah sakit umum karena alasan biaya yang tak sanggup disediakan keluarga. Hingga kini Baharudin pun masih tetap menanti para donatur dan juga pihak pemerintah untuk mau membiayai pengobatannya yang semakin hari semakin membebani dirinya. Karena alasan ekonomi, Baharudin saat ini hanya bisa berpasrah dan berharap suatu saat dirinya bisa berobat dan terbebas dari penyakitnya. Baharudin itu pergi ke negeri jiran sebagai perantau, pulang dari negeri jiran tersebut langsung mengalami penyakit tumor dan berkembang sampai sekarang. Dan sampai sekarang ini belum ada pihak yang pernah menangani. Ya. Mulai dari penyakit mata ini mengalami keluar darah dari mulut, dari hidung, diperiksa ke rumah sakit itu. Setelah selesai tidak ada keluar darah dari mulut atau melalui hidung itu, baru timbul gejala penyakit tumor ini. Selain berharap perhatian dari para pihak terkait, pihak keluarga berharap Baharudin bisa segera mendapatkan penanganan medis untuk mengobati penyakitnya agar tidak semakin parah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan warga Karangbongkot, Desa Parempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat membakar bahan material bantuan korban gempa di halaman kantor desa setempat dan meminta klarifikasi dari pihak terkait. Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkoba yang kerap mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa.
Seorang warga masyarakat Kompong, Desa Pejanggi, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, mengidap tumor ganas di bagian wajah selama belasan tahun. Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkoba yang kerap mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa. Selain mengamankan 2 pelaku, petugas berhasil menyita 1 kg ganja serta 4 unit HP yang biasa digunakan para pelaku untuk bertransaksi narkoba. Upaya pemberantasan peredaran narkotika terus dilakukan tim Satuan Res Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat dengan mengamankan 2 tersangka berinisial JN 23 tahun dan JD 44 tahun asal Desa Lekong, Kecamatan Las, Kabupaten Sumbawa yang diduga menjadi pengedar narkoba di wilayah Pulau Sumbawa. Keduanya diamankan petugas karena informasi warga masyarakat yang kerap kali menjumpai kedua pelaku bertransaksi narkoba di Kabupaten Sumbawa dan meresahkan warga di lingkungan tempat tinggalnya. Penyelidikan pun dilakukan aparat dengan menyasar sejumlah lokasi tempat para pelaku kerap bertransaksi narkoba dan akhirnya menyergap keduanya saat tengah menunggu konsumen. Dari tangan keduanya, petugas mengamankan 1 kg narkotika jenis ganja yang belum sempat diedarkan bersama 4 unit alat komunikasi yang biasa digunakan para pelaku bertransaksi narkotika. Diduga keduanya merupakan pelaku peredaran narkotika di Kabupaten Sumbawa Besar yang selama ini mendapatkan pasokan ganja dari pengiriman lintas daerah. Yang bagus berhasil mengungkap kejahatan narkoba dengan TKP di Sumbawa, tepatnya di Alas ya. Itu di jalan ya, dengan tersangka 2 orang, kemudian barang bukti 600 gram sampai dengan 1 kilo ya, ganja yang dipres ya, dengan tertangkap tangan. Kasus ini terus didalami petugas dengan memeriksa intensif keduanya untuk mengetahui jaringan serta sindikat pelaku yang diduga berjumlah lebih dari 2 orang dan belum terungkap. Atas perbuatannya mengedarkan narkotika, para pelaku diancam pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda diduga pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu berhasil diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita 4 paket sabu, timbangan, bong alat hisap, dan uang sebanyak 10 juta yang diduga hasil berjualan narkoba. Tim Satres Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang pemuda pengedar sekaligus pemakai narkotika jenis sabu berinisial A, 30 tahun asal Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong. Pelaku diamankan petugas karena laporan masyarakat yang resah dengan aktivitasnya kerap menawarkan sabu kepada para remaja dan juga warga di lingkungan tempat tinggalnya. Laporan tersebut selanjutnya didalami petugas dengan melakukan pengintaian gerak-gerik pelaku dan akhirnya berhasil mengamankan pelaku saat tengah menunggu konsumen di rumahnya di Kelurahan Rakam. Bersama tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 4 poket sedang sabu, bong, alat hisap, timbangan, dan uang sebanyak 10 juta rupiah yang diduga hasil dari penjualan barang haram tersebut. Barang bukti yang diamankan 4 poket sedang, timbangan, uang 10 juta, bong, dan alat-alat untuk menghisap. Hukumannya pasal 114 5 tahun paling lama 20 tahun dan pasal 112 itu 4 tahun. Guna pengembangan lebih lanjut, pelaku ditahan di Mapolres Lombok Timur dan terancam pasal 114 Yunto pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Untuk mempercantik tata kota, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan membangun wahana air mancur di tengah perkotaan, tepatnya di alun-alun Tastura Praia. Bangunan wahana air mancur yang dibiayai dengan dana 3 miliar nantinya akan menjadi ikon kota dan kebanggaan warga nantinya. Konsep tata kota yang elegan dengan bangunan wahana air mancur di tengah kota untuk mempercantik kawasan kota Praia, Kabupaten Lombok Tengah menjadi progres pembangunan pemerintah daerah tahun ini.
Pembangunan air mancur berkonsep alami tersebut rencananya akan dibangun di alun-alun Tastura Praya dan akan dibentuk berbeda dari sejumlah objek wahana air yang ada di Nusa Tenggara Barat saat ini. Konsep wahana air mancur yang akan dibuat dengan mengikuti konsep negara Dubai agar bisa dinikmati oleh warga masyarakat serta bisa menjadi ikon Kabupaten Lombok Tengah nantinya. Progres pembuatan wahana air mancur tersebut dianggarkan menghabiskan biaya sekitar 3 miliar rupiah dan rencananya akan segera direalisasikan tahun ini dan diharapkan rampung bertepatan dengan ulang tahun Gumita Tastuhu Trasna yang ke-74. Harapannya air mancur ini bisa menari dan bernyanyi dan akan kita hadiahkan untuk ulang tahun Lombok Tengah yang ke-berapa? Oktober 74. Pasti di mana ya? Sebelum ulang tahun sudah jadi. Tastura. Target Kita rencanakan seperti itu. Pembangunan air mancur satu-satunya di Kabupaten Lombok Tengah ini nantinya diharapkan semakin menarik minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk singgah di kabupaten yang memiliki sejumlah objek wisata budaya dan pantai yang indah tersebut. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Berkembangnya dunia pariwisata di Pulau Lombok menjadi ajang bisnis menjanjikan bagi para perajin atap berbahan ilalang yang belakangan banyak digunakan pada bangunan semi alam baik hotel maupun restoran di kawasan wisata. Selain mampu menambah pasar lokal, belakangan kreasi para perajin tradisional juga mulai dikenal dan bahkan banyak dipesan hingga ke mancanegara. Beginilah aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh warga masyarakat perajin atap ilalang untuk memenuhi pesanan para konsumennya di Desa Pagutan, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah. Seiring berkembangnya dunia pariwisata di Pulau Lombok, bisnis atap berbahan baku alami dari rumput ilalang ini semakin dikenal dan banyak dipesan untuk dijadikan bahan atap di restoran ataupun hotel berkonsep alam di sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya dikenal di pasar lokal, kerajinan atap warga Desa Pagutan yang sudah ada sejak puluhan tahun ini belakangan juga mulai dikenal luas bahkan dipesan oleh konsumen asal luar negeri seperti Singapura dan Malaysia. Para perajin mengaku bisnis atap ilalang belakangan mulai berkembang, terlebih stok bahan baku rumput ilalang banyak tumbuh di sebagian wilayah Pulau Lombok dan tidak sulit untuk didapatkan. Arifin, salah seorang perajin, mengaku dalam sehari dirinya bersama sejumlah warga bisa menghasilkan sebanyak 40 hingga 50 atap ilalang dan dijual seharga Rp10.000 per atapnya. Karena konsumennya yang mulai ramai, usaha yang digeluti hampir 7 tahun belakangan bisa meraup untung berlipat antara 5 hingga 6 juta rupiah per bulannya. Dulu tuh yang dikirim ke sana sama pas di Bali itu 125.000. Tapi sampai sana kan banyak yang bisa sekarang nasional dari India. Selain India? Sampai sekarang masih ada. Mungkin kemarin ada yang pulang sekitar 3 orang. Direncana mau balik lagi ke Maldives. Selain ke Maldives, ini salah satunya. Selain ke Maldives, kemana aja ini dipasarkan Pak? Selain ke Maldives, ke Singapura juga, terus ke wilayah Thailand. Selain membutuhkan pembinaan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas dan juga bidang pemasaran, saat ini para perajin juga telah mendapatkan perhatian dari pihak desa setempat sebagai dorongan agar salah satu kreasi kerajinan tradisional warga Pulau Lombok tersebut tidak punah meski didera dengan aneka kreasi atap modern saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Aldi Josman yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.